Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita Syiar Islam. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Nantinya Ustadz akan menjelaskan dan juga memberikan pemahaman terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan. Kita sapa terlebih dahulu, narasumber kita ada Al-Mukarram Ustadz Dr. Al-Hudori MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ustadz ya. Gimana perjalanan dari rumah ke studio TVRI Jambi Ustadz? Oh, tadi sungguh macet tadi sungguh di jalan. Macet. Cuman alhamdulillah lancar Ustadz ya. Alhamdulillah Allah melancarkan sehingga sampai di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga menjadi amal ibadah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, kita juga sudah bersama dengan ibu-ibu yang memakai baju hitam. Kalau kita melihat kiri dan juga kanan, Masya Allah gincunya merah gitu. Baik, kita sapa terlebih dahulu ibu-ibu dari Majelis Taklim Ummahatus Salihah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Puasa hari ini? Belum. Berapa hari lagi kita puasa? 2 hari lagi. Masya Allah, emang ibu-ibu Majelis Taklim Ummahatus Salihah ini suaranya merdu-merdu ya. Ini kayaknya rombongan emak-emak yang soleha ini sesuai dengan nama Majelis Taklimnya. Mudah-mudahan jadi ibu yang solehah gitu ya, untuk suami maupun untuk anak-anaknya. Amin. Ngomong-ngomong soal puasa ini, tadi ibu-ibu sudah bilang 2 hari lagi kita puasa ya. Tentunya kita akan mempersiapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya kita sebagai umat muslim harus senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, man fariha yadkhulu Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Barang siapa mereka yang senang datangnya dengan bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu marhaban
Ya Ramadan. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Al-Khudori MPD. Kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Kampung Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan rasa ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, panjang umur, taufik berserta hidayahnya, sehingga Allah gerakkan hati kita, Allah langkahkan kedua kaki kita menuju ruangan ini dalam rangka syiar Islam. Mudah-mudahan setiap hembusan nafas kita, duduk kita dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir ini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar? Sehat? Saya tengok tu wajahnya cerah semuanya tu ya. Itu wajah ahli-ahli syurga. Saya nampak ini ya Allah. Ya, biasanya kalau ahli syurga tu wajahnya cerah, terutama kena sinar lampu ya. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, ada persiapan-persiapan tertentu yang mesti kita persiapan, agar ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang pertama, salah satunya hati kita mesti gembira. Sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang hatinya gembira, yang senang hatinya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Maksud gembira di sini, kita itu punya niat yang baik ketika memasuki bulan suci Ramadan nanti, memperbanyak melakukan amalan-amalan ibadah seperti melaksanakan salat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, menghidupkan malam dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu, yakni hati kita mesti bahagia dan gembira ya. Yang kedua, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita sebagaimana yang tercantum di dalam hadis Tirmizi, hadis 3254, kita disuruh memperbanyak berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salama wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami yaitu sesuatu yang membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, kekuatan dan lain sebagainya. Ketika doa ini kita selalu baca sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan,
insya Allah nanti pada masuk bulan suci Ramadan iman kita akan bertambah dan kemudian amalan ibadah kita akan bertambah dan insya Allah Allah akan memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan kekuatan kita dalam melaksanakan berbagai macam amalan ibadah. Amin. Nah, nanti doa ini dibaca setidaknya sebelum memasuki bulan suci Ramadan nanti, ya, hafalin. Kalau sudah hafal, insya Allah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala akan meridhai apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, mesti kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hablum minallahnya. Ya mungkin selama ini Bapak, Ibu-ibu dan Bapak-bapak para jemaah TVRI Jambi, mungkin selama ini banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maka mesti kita bertaubat terlebih dahulu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Karena kita ini diperintahkan untuk bertaubat di dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tentu Bapak dan Ibu banyak dosa, terutama ibu-ibu. Kira-kira dosa yang paling banyak dengan siapa? Hah? Dengan suami kan? Saya nak tanya, dalam 1 tahun berapa kali nyium tangan suaminya? Sekali. Sekali. Pas lebaran, Ustaz. Ya, mungkin ibu-ibu ini rajinlah mencium tangan suaminya. Amin. Tapi ada juga sebahagian yang ibu-ibu yang lain ya, ketika mencium tangan suaminya tuh dalam 1 tahun 2 kali. Pertama hari raya Idul Adha, yang kedua hari raya Idul Fitri. 2 kali dalam setahun. Padahalnya ketika kita mencium tangan suami kita, maka mendapatkan pahala sebagaimana mencium Hajar Aswad. Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak ada Hajar Aswad di dalam rumah kita itu ya. Nah, oleh karena itu nanti sebelum masuk bulan suci Ramadan, meminta maaf kepada suami, meminta maaf kepada kedua orang tua dan orang lain di sekitarnya. Jadi kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau bisa, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah di rumah hafal Sayyidul Istighfar, itu malah lebih bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali sesudah solat subuh dan 3 kali sesudah solat asyar, insyaallah ketika kita meninggal dunia para jemaah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka setidaknya dalam 1 hari itu Sayyidul Istighfar itu kita selalu baca. Di 2 waktu ini jangan sampai tinggal itu. Apa sih keutamaan daripada orang yang beristighfar? Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan atau selalu memperbanyak beristighfarnya, maka Allah akan mempermudahkan segala urusannya dan Allah akan mempermudahkan segala kesulitannya dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu dengan jalan yang tidak diduga-duga. Jadi banyak manfaat daripada istighfar itu. Istighfar yang paling bagusnya ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah di rumah, yang paling bagusnya itu di waktu sahur. Ambil tasbih, kalau bisa tasbih yang 1000 tuh panjang dari situ sampai ke sini ya kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu perbanyak istighfar. Insyaallah mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu mempunyai kesalahan. Khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan itu dia bertaubat. Kalaulah sudah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah akan mudah bagi kita
nanti ketika masuk bulan suci Ramadan untuk melakukan amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan. Kita akan ringan untuk melakukannya. Tapi ketika masih banyak dosa di dalam hati kita ini, baik bapak-bapak dan ibu para jemaah, maka enggan kita untuk melakukan kebaikan dan malas kita untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan ibadah. Nah, oleh karena itu, maka perbanyak beristighfar. Karena kita semua punya dosa, dosa mata, dosa telinga, terutama dosa mulut yang paling banyak ya. Nah, insya Allah kalau ibu-ibu di sini baik galau saya tengok tu kan mulutnya ya. Tak suka mengriba ya, tak suka mengumpat ya. Kata Nabi, al-riba wa asyaddu minaz zina. Mengriba itu lebih kejam daripada berbuat zina. Kenapa? Karena dengan mengriba bisa mempengaruhi 1 orang, 2 orang sampai 1000 orang. Itu ya. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah tepat di Jambi, ketika di dalam bulan suci Ramadan nanti, maka hindarkanlah daripada perkumpulan yang tidak bermanfaat. Okay. Kemudian para jamaah, apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Salah satunya itu memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Mungkin selama ini di antara para jemaah ada yang tersakiti, ada yang menzalimi, maka harus kita saling memaafkan. Kata Nabi kan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirahuma qabla an yatafaraqa." Tidaklah 2 orang muslim yang saling memaafkan satu sama lainnya. 2 orang muslim kemudian bertemu mereka. Ketika mereka bertemu, mereka saling memaafkan satu sama lainnya, melainkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Mungkin ibu-ibu ada nanti kesalahan di antara para jamaah, maka saling memaafkan. Jangan sampai nanti, kan kita pernah mendengar bahwa malaikat Jibril itu pernah berdoa ketika Nabi Muhammad SAW menjadi khotib Idul Fitri. Lalu malaikat Jibril datang, dan pada saat itu malaikat Jibril bermohon kepada Rasulullah SAW untuk mengaminkan. Kita perlu ingat ini, malaikat Jibril itu rajanya malaikat. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, penghulu bagi kita. Nah, ketika Nabi berdiri di atas mimbar, lalu malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau terima seseorang yang beramal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, akan tetapi orang itu durhaka terhadap kedua orang tuanya." Nah, jadi bapak dan ibu, kalau kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini masih durhaka kepada kedua orang tua kita, maka nanti kita melakukan amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu nanti sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, kita jumpa kedatangi kedua orang tua kita, bersimpuh dan bermohon maaf kepada mereka berdua atas dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika beramal ibadah itu, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu banyak tak dosa terhadap kedua orang tuanya? Banyak ya. Nah, jadi macam mana kalau umpamanya orang tua kita sudah meninggal dunia? Pada saat orang tua kita masih hidup, kita durhaka padanya. Salah satunya kata Nabi, maka hendaklah kita mendatangi kuburan kedua orang tua kita itu setiap pagi Jumat. Nah, insya Allah anak yang durhaka ketika orang tuanya masih hidup, dulu ketika orang tuanya meninggal dunia, dia selalu datang berziarah ke makam kuburan orang tuanya setiap pagi Jumat. Insya Allah anak itu termasuk anak yang baik, tidak termasuk anak yang durhaka lagi. Nah gitu. Dan juga rajin-rajin mengirimkan Al-Fatihah, baca-baca Al-Quran kepada kedua orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita tidak durhaka terhadap kedua orang tua, hidup kita akan sukses. Kalau bahasa kami seberang itu, if you want to be success, you have to respect your parent and also your teacher. Nah, jikalau kamu ingin sukses di dalam kehidupan dunia dan akhirat,
maka hormatilah kedua orang tua kita, muliakanlah kedua orang tua kita, dan muliakanlah guru-guru kita. Insya Allah akan sukses itu. Nah itu. Yang kemudian selanjutnya malaikat Jibril itu dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau terima amalan ibadah seseorang di dalam bulan suci Ramadan, orang yang durhaka terhadap suaminya. Lalu Rasulullah mengaminkan. Nah artinya ibu-ibu, berbuat baiklah kita terhadap suami kita. Karena kalau ibu-ibu nak masuk surga itu sebenarnya jalannya mudah. Taat kepada suami, insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Kira-kira orang pengen masuk surga dah? Pengen ya? Dikit kepengen ya? Kepengen tak masuk surga bu? Kalau pengen maka berbuat baiklah terhadap suami. Ya. Jangan pernah kita membentaknya, jangan pernah kita menyakitinya, jangan pernah kita menzaliminya, jangan pernah kita membuka aib daripada suami kita, berdosa besar itu ya. Maka aib daripada sang suami dan istri itu mesti kita jaga dan kita simpan. Okay. Dan yang ketiga, doa daripada malaikat Jibril itu, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau terima amalan ibadah orang yang ketika di dalam bulan suci Ramadan itu seseorang yang berselisih, tidak saling tegur sapa selama 1 tahun, tidak berteguran. Gara-gara apa? Mungkin bisa jadi gara-gara cucu bertengkar, cucu berkelahi, akhirnya mak dan nyanyinya bertengkar. Nah itu ya, sering terjadi itu di lingkungan masyarakat ya. Nah jadi mungkin ibu-ibu ada yang bersalahan dengan tetangga, dengan keluarga, maka kita harus saling memaafkan satu sama lainnya. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan nanti, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, Pak Ustadz, luar biasa pembahasan kita pada hari ini ibu-ibu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Syiar Islam, tentunya dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Al-Khudori MPD selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan juga ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Ummahatus Salihah. Masih semangat ibu-ibu? Ya, tentunya pemirsa yang ada di rumah juga masih terus mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Al-Khudori MPD. Saya akan bertanya nih Ustadz, ini terkait dengan kita sebagai manusia harus memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan juga manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Dan juga tadi saya mendengarkan terkait dengan kita nggak boleh, bagi ibu-ibu nggak boleh ini durhaka sama suaminya, dan kita juga nggak boleh berselisih gitu Ustadz. Nah gimana caranya Ustadz, terusus untuk ibu-ibu nih, bagaimana mereka untuk patuh terhadap suaminya dan bisa melayani suaminya dengan baik ketika di bulan suci Ramadan Ustadz? Ya, salah satu supaya kita berbuat baik terhadap suami itu, ya kita harus berteman kepada orang yang berbuat baik kepada sang suami. Salah satunya begitu. Karena ketika dia berteman kepada orang yang seorang ibu yang dalam kehidupan sehari-harinya yang selalu berbuat baik terhadap suaminya, insya Allah mudah-mudahan lama-lama akan menyangkit pada diri dia. Contoh nih, ada sebagian ibu ini ketika suaminya pulang dari rumah, dia selalu menghampiri suaminya, datang, cium tangannya, cium pelak pipinya, wah gitu ya kan, ada cium tangan ya dah, nah, itu. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah kita bergaul dengan orang yang atau seorang ibu yang memang benar-benar taat kepada suaminya, kemudian kita mesti banyak membaca cerita-cerita, kisah-kisah seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang yang berbuat baik terhadap suami ya. Jadi kita
buka buku-buku ataupun cari di YouTube yang apa namanya tuh keutamaan seseorang yang berbuat baik terhadap suami. Ada sebahagian saya pernah bertemu nih dengan seorang ibu. Saya minta maaf ya. Ketika sang suaminya mandi, maka semua pakaian itu disiapkan oleh sang istrinya. Bayangkan, disiapkan oleh istrinya celananya, bajunya, singletnya, sangat luar biasa itu. Kira-kira ibu pernah melakukan seperti itu? Hah? Ngambil dewek kan? Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu, ketika Rasul keluar rumah dengan Siti Aisyah itu, mereka selalu bergandengan tangan, saking mesranya. Bayangkan, ibu-ibu pernah bergandengan tangan dengan suaminya? Pernah ya? Kadang-kadang ketika kita nih pergi ke undangan pengantin, suami di depan, istri di belakang, ya. Betul lah tuh. Nah, tapi Rasulullah mencontohkan kita gandengan tangan. Dengan adanya sentuhan tangan antara suami dan istri, bergugurlah dosa-dosa kita. Nah, begitu ibu dan bapak. Kita lihat lagi Rasulullah pada saat dia minum air. Nah, ketika dia minum air, Siti Aisyah itu kepengen meminum air bekas daripada mulutnya Rasulullah di gelas yang sama, di tempat bibir yang sama. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kira-kira ibu yang di rumah pernah dipraktek tak seperti itu? Hah? Sering ya? Sering berarti tidak selalu ya. Nah itu, jadi ya salah satunya itu kita berteman dengan orang yang baik, salah satunya berteman dengan seorang ibu yang taat kepada suaminya. Saya yakin dan percaya lambat laun kita akan mencontoh pribadi seorang ibu tadi. Itu jalan satu-satunya. Luar biasa. Puas Bu? Gimana Bu? Iya, ini memang sangat luar biasa pada sore hari ini kita juga mendengarkan kisah-kisahnya romantis Rasulullah ya. Ini yang jomblo ini gimana ini gitu. Ini Ustaz terkait dengan kita kalau di bulan suci Ramadan Ustaz ya, berbuat baik di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita berselisih dengan teman. Ini Ustaz biasanya kita itu kalau di bulan suci Ramadan, hal yang pertama yang harus kita tahan adalah hawa nafsu kita ya Ustadz ya. Cuman kadang kita juga berhadapan dengan orang-orang maupun teman-teman kita ataupun keluarga kita yang terkadang membuat hati kita itu dongkol atau ya bikin emosi dan lain sebagainya itu Ustadz. Nah gimana caranya Ustadz kita sebagai insan ini untuk bisa menghilangkan rasa-rasa seperti itu Ustadz, apalagi di bulan suci Ramadan gitu Ustadz. Salah satunya tadi melatih kesabaran. Kita perlu ingat bahwa kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan, asyaitanu khuliqa minan nar tutfa'u bil ma'i. Kemarahan itu datangnya dari syaitan. Ingat, kemarahan itu datangnya dari syaitan. Syaitan itu Allah ciptakan dari api untuk memadamkan api dengan air. Maksudnya ketika kita ingin emosi atau ingin marah, maka hendaklah kita berwudu. Kan Nabi mengajarkan seperti itu. Ketika masih ada rasa emosi, dibawa duduk. Bawa duduk, tapi bukan hanya sekadar duduk, mungkin berzikir. Ya ada banyak baca-bacaan. Kemudian masih ada sedikit, dibawa baring. Nah, ketika sudah baring, tak tidur, hilanglah emosinya kan. Karena sudah tidur tadi ya. Tidur. Nah, jadi salah satunya itu adalah dilatih dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu senang dengan orang yang sabar. Kita perlu ingat Bapak dan Ibu bahwa kemarahan itu datangnya dari setan. Jikalau kita mengikuti, berarti kita mengikuti hasutan syaitan. Begitu ya. Syaitan itu paling senang menggoda orang yang senang dihasutnya. Contoh ketika dia bilang marah, kita ikut. Wah, jadi menggelegar jadinya kan. Akhir lama-lama seteruk jadinya. Karena orang yang senang marah itu dia akan seteruk. Kenapa? Mempengaruhi daripada tekanan darah. Orang yang marah itu lama-lama jadi tekanan darah tinggi, kemudian bisa jadi seteruk, setelah itu bisa jadi sakit dan lain sebagainya. Maka dibawa dengan sabar. Ingat, Allah itu akan menguji kita. Semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi atau mulia derajat kita, maka Allah akan uji. Nah,
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amal ibadahnya. Nah, jadi semakin tinggi derajat kita, semakin kaya hidup kita, semakin terpandang kita, Allah akan uji terus, uji terus. Bermakna bahwa kita orang yang mulia. Kalau kita umpamanya mau naik kelas, tentu ada ujian tak? Ibu sekolah dulu di SD, dari kelas 3 nak naik kelas 4 tu pakai ujian tak? Ada tak tiba-tiba langsung naik kelas 4? Tak kan? Ujian dulu, ujian semester 1, semester 2 kan? Gitu. Jadi semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi ilmu daripada seseorang itu, semakin mulia seseorang itu, semakin kaya seorang itu, maka Allah akan uji dia. Ujian itu bermacam-macam. Ada yang datang dari anaknya, ada yang datang dari istrinya, ada yang datang dari suaminya, ada yang datang dari mertuanya, ada yang datang dari saudara-saudaranya. Nah, mesti kita sabar, apalagi memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai nanti kita berpuasa tapi kita mengikuti emosi kemarahan kita. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat adalah lapar dan dahaga saja. Rugi kita kan? Yang cuma dapat lapar dan haus saja. Padahalnya kita kepengen mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sangat luar biasa pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan marhaban ya Ramadan. Kira-kira Ustaz, amalan apa saja yang mungkin dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu Ustaz? Ya. Di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak, salah satunya itu adalah bersedekah. Nah, ya. Bersedekah itu mesti kita perbanyakkan. Karena begini, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Rasul itu melihat di depan pintu syurga itu, ra'aitu maktuban ala babil jannati. Aku melihat tertulis di depan pintu syurga itu, anti muharramatun ala kulli bakhilin. Engkau surga diharamkan dimasuki oleh orang-orang yang pelit. Lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan surga, qalat ya rabbi lima khalaqtani. Lalu surga bertanya kepada Allah, ya Allah, kata surga, untuk apa engkau menciptakan aku? Qala, Allah menjawab, likulli sakhiyin aw taqiyin. Allah menciptakan surga untuk orang yang dermawan, yang senang bersedekah, yang senang berimpak, yang senang membantu kepada orang yang membutuhkan, dan untuk orang-orang yang bertakwa. Qalat ya rabbi lima khalaqtani. Kemudian neraka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, untuk apa kau ciptakan aku? Qala, Allah menjawab, likulli bakhilin aw aqin. Kata Allah, aku ciptakan neraka itu untuk orang yang pelit dan untuk orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, jadi kalau kita mau pengen masuk ke dalam surga, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah TPRI Jambi yang berada di rumah, maka perbanyaklah untuk bersedekah ketika memasuki bulan suci Ramadan nanti. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bulan suci Ramadan kan sayyidus syuhur, penghulu daripada bulan. Ketika kita bersedekah 1, bisa dibalas sampai 10, bisa jadi 700-an. Nah, nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, perbanyak bersedekah, datang ke masak kue banyak-banyak, kemudian itu pisahkan untuk sedekahkan ke masjid. Nanti ketika anak tadarusan dia bisa makannya. Jangan sampai kita terlalu pelit. Biasanya kalau orang pelit itu ada ciri-cirinya, para jemaah dan ibu-ibu. Biasanya kudu elko. Nah, asalnya kudu masing-masing. Nah, jadi memperbanyak bersedekah. Apa sih keuntungannya? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dari apa yang engkau infakkan, dari apa yang engkau berikan, Allah akan ganti. Karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki, gitu ya. Baik Ustaz, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut lagi membahas terkait amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam.
Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan program Syiar Islam, tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ustadz Dr. Al-Hudori MPD. Baik, langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab. Dari ibu-ibu majelis taklim ada yang ingin bertanya? Ada? Iya. Siapa? Yang pertama siapa? Ibu ya? Iya. Boleh berdiri Ibu? Ya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dirinya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia dari Majelis Taklim Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan. Tadi Ustaz bilang perbanyaklah kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Yang ini ingin saya tanyakan, apa keutamaan kita bersedekah di bulan suci Ramadan itu Ustaz? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ustaz untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Zakia. Silakan. Ya, salah satu manfaat daripada bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis sadaqati khamsu khisalin. Sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat 5 keuntungan. Yang pertama adalah taziduhum fi amwalihim. Artinya ketika kita bersedekah, maka nanti Allah akan lipat gandakan harta yang kita keluarkan. Kalau kita kaji daripada ilmu kalkulator, ketika kita mengeluarkan habis. Tapi ini kajian daripada pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi 1 bisa dibalas 10 sampai 700 di dalam hadis Nabi ini kan. Nah, salah satunya taziduhum fi amwali, hartanya akan bertambah. Yang kedua, yarfa'allahu taala anhumul bala. Maka kita akan dihindarkan daripada bala petaka. Nah, orang yang rajin bersedekah insyaallah mudah-mudahan ketika ia melakukan perjalanan, insya Allah mudah-mudahan dia selamat di perjalanannya. Gitu. Yang kemudian selanjutnya itu, yakni yadkhuluhul jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yamuruna ala siratil kalbarkil khatib. Pada saat dia meniti jembatan Siratul Mustaqim, maka Allah langkahkan kakinya itu seperti kilat cepatnya. Nah, makanya tadi saya bilang tadi itu bahwa Rasulullah itu melihat ternyata di dalam surga itu banyak orang-orang yang yang pertama ya orang miskin, yang kedua orang anak yatim, dan selanjutnya orang yang dermawan. Itu makanya kalau kita kepengen masuk dalam surga mesti perbanyak untuk bersedekah. Kalau umpamanya harta kita tidak ada, mungkin kita sedekah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat dan lain sebagainya. Itu para jemaah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Itu beda pahalanya ibu-ibu semuanya, tidak sama dengan bulan yang lain. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih juga kepada Ibu Zakia. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, ibu-ibu majelis taklim? Ya, silakan Ibu, boleh berdiri? Boleh. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau bertanya Pak Ustadz, amalan apa yang paling disukai Allah di dalam bulan Ramadan? Baik, itu saja. Baik, terima kasih Ibu Halia. Ya. Silakan Ustaz untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Halia. Salah satu amalan ibadah yang akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan nanti, yaitu mesti kita memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an ibu-ibu. Maka kita isi hari-hari kita tuh dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal ashru amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan 1 huruf saja dapat 10 kebaikan. Apalagi kalau kita boleh membacanya 1 juz, setengah juz, 1/4 juz, 1 surah dan lain sebagainya.
Bismillahirrahmanirrahim itu berapa banyak hurufnya tuh ibu-ibu? Yang tahu boleh balik cepat tuh. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya terdiri dari 19 huruf. Kita kalilah dengan 10. 10 dikali 19 berapa? Sudah 190 kebaikan yang kita dapat dengan membaca bismillah saja. Makanya orang yang selalu membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Minta maaf terkadang kita ini kan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, sehingga pikiran dan hati kita gundah gulana dan lain sebagainya. Agar pikiran dan hati kita tenang, banyak baca Al-Quran, terutama nanti ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ani ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senang membacanya. Biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah pada Jambi, orang yang senang membaca Al-Quran, insya Allah nantinya dia akan terhindar daripada siksaan kubur. Nah, salah satunya adalah supaya kita terhindar daripada siksaan kubur, perbanyak membaca surah Al-Mulk. Setidaknya satu hari sekali jadilah. Kalau tidak bisa sudah subuh, sudah zuhur, tidak bisa juga sudah asar, tidak bisa juga sudah maghrib dan sudah isya. Jadi dalam hadis Nabi itu salatuna ayat syafa'an lisalibiha min adzabil qabri. Ada 30 ayat yang ketika kita baca maka terhindar daripada siksaan kubur. Salah satunya surah Al-Mulk. Biasanya ibu-ibu rajin tuh membacanya. Ya dah, dalam pengajian tuh. Makanya yang paling banyak hafal biasanya ibu-ibu. Karena dia sering membacanya itu. Insyaallah mudah-mudahan ibu ya. Ya. Nah, jadi perbanyak membaca Al-Quran. Hati tenang, pahala dapat. Kemudian apa lagi? Mata sehat. Ya, orang yang jarang membaca Al-Quran itu ibu-ibu, biasanya dia kalau sudah tua jadi pikun, pelupa. Kenapa pelupa? Karena otaknya ini tidak dijalankannya untuk membaca Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran, otak kita tuh jalan tak tuh? Jalan itu, mengenalkan tajwidnya, fasohanya, gitu kan jalan. Sehingga orang yang suka membaca Al-Quran biasanya orangnya cerdas. Apalagi Al-Quran itu setelah dia membacanya, kemudian dia kaji isi kandungannya, kemudian dia implementasikan isi kandungan itu dalam kehidupan sehari, itu yang lebih bagus lagi. Nah, itu. Jadi ibu perbanyak baca Al-Quran. Targetkanmu di dalam bulan suci Ramadan nanti saya bisa khatam 3 kali, saya bisa khatam 4 kali, saya bisa khatam 1 hari sekali, ya kan? Nah, ya. Bisa tak kira-kira tuh? Wallahu wa'alam. Ya, ada orang yang 1 hari itu 1 kali itu luar biasa tuh. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu ya. Tuh. Baik. Terima kasih Ibu dan juga Ustadz. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Ibu Majelis Taklim? Ada Ibu, silakan berdiri Bu. Boleh perkenalkan dirinya dan juga pertanyaannya apa? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidah dari pengajian Kelurahan Tanjung Johor, Majelis Taklim Kelurahan Tanjung Johor. Baik Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwa banyak amalan-amalan yang kita bisa laksanakan di bulan suci Ramadan. Salah satunya amalan ini yang tidak bisa kita laksanakan di bulan-bulan lain, yaitu sholat tarawih. Nah, di dalam melaksanakan sholat tarawih ini ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Nah, di antara kedua ini yang mana yang lebih baik dan lebih bagus untuk kami laksanakan? Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mursidah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Dr. Al-Hudari untuk dapat menjawab. Terkait daripada solat tarawih itu, semakin banyak solat yang kita lakukan, semakin banyak pula yang pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Kata Sayyidina Ali bahwa setiap
satu malam daripada malam pertama tarawih itu ada kelebihan tertentu. Sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ali itu, yakhrujul mu'minu min zanbihi fi awwali lailatin ka yaumi waladathu ummuhu. Pada malam pertama dosa-dosa orang mukmin yang melakukan solat tarawih itu akan keluar seperti ketika ibunya melahirkannya ke dunia. Nah, artinya mempunyai faedah yang sangat luar biasa. Sangat rugi sekali kalau badan kita sehat, kita mampulah mengerjakannya, tapi kita tidak mengerjakannya, rugi betul. Kenapa? Karena setiap malam itu ada faedah masing-masing yang telah saya jelaskan tadi. Di malam yang kedua, yaitu yughfaru lahu wali abawaihi in kana mu'minin. Artinya pada malam kedua tu orang yang salat tarawih akan diampuni dosanya serta dosa daripada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, luar biasa itu. Di malam yang ketiga kata Sayyidina Ali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia di tahun yang lalu. Artinya luar biasa ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mendirikan malam dengan penuh keimanan, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mendirikan dengan salat tarawih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di tahun yang lalu. Ingat itu. Ternyata salat tarawih itu ada kemuliaan dan keutamaan. Saya minta maaf, kita ini terkadang-kadang malam pertama tuh rame jamaahnya, ya dah, sampai ke belakang sana. Setelah sampai ke malam ke-20 lah mulailah itu sop itu maju jadinya dah. Itu penyakitnya. Kenapa begitu? Bisa jadi bapak dan ibu disibukkan. Kalau ibu-ibu disibukkan dengan toplesnya, ya dah, dengan kue lebarannya, dan disibukkan dengan pergi ke mall-mallnya dan lain sebagainya. Itu memang sudah terbiasa seperti itu tuh. Nah, maka kebiasaan seperti ini kita rubah. Saya minta maaf, saya juga punya jadwal itu tarawih itu dari malam pertama sampai akhir. Ketika malam pertama saya berangkat dari rumah itu cepat nyampe ke masjidnya. Tapi sudah malam ke-20 ke atas itu macet di jalan. Kenapa? Karena orang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan menghadapi atau mempersiapi kebutuhan hari raya atau lebaran ya. Nah, makanya bapak dan ibu, selagi badan kita sehat, kita mungkin besok tahun depan kita tidak bertemu lagi salat tarawih, bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya di tahun ini mudah-mudahan badan sehat, jangan sampai kita meninggalkan salat tarawih. Tapi jangan pula kita ngejar salat tarawih, salat wajib kita tinggalkan, ya nah. Ngajar sembahyang tarawih, sembahyang isya ada sembahyang. Ajar sembahyang tarawih subuhnya tinggal. Padahalnya amal ibadah yang pertama kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amali shalat fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in qasat faqad khaba wa khasira. Amalan ibadah yang pertama yang dihitung, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ibadah salat kita. Siapa yang mengerjakan salat, maka dia akan berbahagialah dia ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika dia meninggalkan salat, maka akan rugi dan celakalah dia baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Nah, oleh karena itu para ibu-ibu, maka dirikanlah malam, bukan hanya sekadar salat tarawih saja, nanti kita latih lagi dengan salat sunat tahajudnya. Kemudian taubatnya, istikharanya dan lain sebagainya. Tambah amalan ibadah malam itu. Apa namanya tuh? Orang yang beramal ibadah di malam hari itu dia mendapatkan kemuliaan. Wa'lam anna syarafal mu'minina qiyamul lail. Ketahuilah, orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang senang menghidupkan malam dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf, apalagi ibu-ibu, saya tengok ni usianya sudah 40 tahun ke atas galon ya. Saya tengok saya dewek yang paling muda ya. Maka perbanyak bangun malam ya. Jangan sampai waktu kita terbuang. Kita ni kalau kita kaji dengan usia kita, umpamanya 50 tahun, kita ni lebih banyak tidurnya daripada amal ibadahnya.
Padahalnya ketika umur sudah 40 tahun ke atas itu mesti kita perbanyak untuk amalan ibadah malam untuk menutupi di masa-masa muda kita. Kan di masa muda kita amal ibadah kita belum sempurna, Bapak dan Ibu para jemaah. Masih banyak kekurangannya. Sembayangnya tidak betul, sembayangnya waktunya tidak tepat, banyak mengundur waktu. Padahalnya Rasulullah SAW ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala fil Islam?" Wahai Rasulullah, amalan-amalan ibadah apa yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Saya merasa begitu, Ibu Mursyidah. Jadi setiap malam salat tarawih itu ada kemuliaannya masing-masing. Jangan sampai ditinggalkan. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa. 3 pertanyaan dari Ibu sudah dijawab langsung sama Ustadz ya. Puas kan? Puas. Kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Syiar Islam. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan kami di program Syiar Islam. Tentunya kita sudah di beberapa segmen sudah membahas terkait dengan Marhaban Ya Ramadan. Selanjutnya kita akan meminta Ustadz untuk dapat memberikan kesimpulan dari tema kita pada hari ini, yaitu Marhaban Ya Ramadan. Ustadz. Baiklah para jemaah TVRI Jambi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu majelis taklim Ummil Shalihat ya. Ummatus Shalihat ya. Salah satu hal-hal yang mesti kita lakukan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, tadi sudah sebagian saya jelaskan, maka mulai dari sekarang kita bersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang merusak hati kita, supaya nanti ketika kita beramal ibadah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita akan bermanfaat bagi kita semua, baik itu ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Maka perbanyaklah dari sekarang ini untuk membersihkan hati, perbanyak untuk berzikir. Apapun jenis zikirnya, baik itu memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita berzikir, hati kita menjadi tenang, maka hati kita akan bersih daripada rasa iri, dengki dan lain sebagainya. Karena orang yang dengki, iri itu akan al-hasadu takulul hasanat. Orang yang dengki, iri itu akan merusak daripada kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Nah, jadi supaya kebaikan yang kita lakukan selama ini tidak rusak, maka jangan sampai di dalam hati kita ada perasaan iri, dengki dan lain sebagainya. Saya rasa itu supaya nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan, insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meridhai apapun yang kita lakukan. Amin 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 ya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Al-Khudori MPD yang pada hari ini juga menjadi narasumber dalam program Syiar Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan ini menjadi ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tak terasa 1 jam kami telah menemani Anda di rumah. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayihina
ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا